Jamaah sekalian, kemarin sudah kita bahas tentang pengajian kita, yaitu masalah takwa. Kita tahu bahwasanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan bahwa takwa huwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'ah bil qalil wal isti'dad liyawmil akhir, yaitu khauf minal jalil, takut kepada Allah yang maha agung. Lalu kemudian wal amalu bit tanzil, mengamalkan segala apa yang telah dibawa oleh baginda Rasul yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu wal qanaah bil qalil, takwa itu juga kata Sayyidina Ali menerima yang sedikit pemberian dari Allah, entah itu bentuknya rizki berupa harta benda, kecukupan kebutuhan hidup dan segala macam kesehatan. Itu kita qanaah bil qalil. Yang sedang sakit, mungkin kita lagi selalu ditimpa sakit, itu qanaah. Samping qanaah, kita juga berupaya untuk berobat. Itu qanaah. Maksudnya qanaah itu menerima, bukan berarti diam pasrah, tapi qanaah itu menerima, di samping dia menerima dia berupaya. Nah, tidak qanaah yang sifatnya hanya menerima saja tanpa ada upaya apapun. Sampai botak nggak kaya-kaya kita kalau nggak kerja, nggak usaha, nggak nyari duit, kan gitu ya. Pengen makan nggak upaya, qanaah. Ya dapat piring kosong tapi nggak ada nasinya, nggak ada lauk, makan tuh piring, kan gitu ya. Jadi yang namanya qanaah bil qalil, kemarin ditanya Ustaz, kalau qanaah berarti kita nggak usah ngapa-ngapain dong? Oh bukan, qanaah itu artinya dia menerima setelah ia berupaya semaksimal mungkin dari pagi sampai sore, dari gelap pulang gelap, kok ngojek nggak dapat penumpang, dapatnya cuma satu-satunya, itu juga ngutang bayarnya misalnya. Qanaah. Yang penting upaya, ikhtiar dan doa sudah kita lancarkan, kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian isti'dad liyaumir rahil, kita mempersiapkan diri untuk menjelang mati. Ini yang paling berat. Qanaah masih punya harapan, hari ini nggak dapat, besok, tahun ini enggak, tahun depan, bulan ini enggak, bulan depan. Amalu bitanzil, takwa masa mampunya, alasannya ada aja. Tapi yang paling berat isti'dad liyaumir rahil, siap-siap mati. Siapapun kalau ditanya siapa yang mau mati, kagak ada yang nunjuk satu juga. Kenapa? Ini yang paling berat. Karena memang penyakit orang mukminin, kata baginda Rasul, takut mati, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia cinta kepada dunia tapi takut sama mati. Ini penyakit orang mukmin, apalagi dalam hatinya sudah timbul cinta kepada dunia, cinta kepada harta, kepada apa, sama mati ogah banget. Jangankan untuk siap-siap, inget jangan sampai. Saking takutnya mati sampai datang ke kuburan ziarah nggak mau, bahkan dikafir-kafirkan tuh orang Wahabi. Ya kan? Orang Wahabi anti ziarah. Kenapa? Takut mati. Takut. Nah, itu jelas. Lalu kemudian kemarin dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa takwa itu adalah ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wa jtinabi nawahihi ay manahi kama fi nuskhah. Bahwa takwa itu adalah imtithalu awamirillah, pelaksanaan tunai atas segala perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahi, dan menghindari diri dari segala larangan-larangan Allah, aymanahihi kama finusah, sebagaimana yang telah tertulis di banyak kitab. Nah, itu udah jelas. Jadi takwa menurut Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah al-khauf minal jalil wal amalu bitanzil wal qanaah bil qalil wal isti'dad liyaumir rahil. Tapi kata Imam Ghazali, imtithal awamirillah wa jtinabi nawahi. Membahas soal takwa, Syed Sarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani di dalam kitabnya At-Ta'rifat
halaman 64 bab ta. Sayyid Syarif mengatakan bahwa takwa itu fil lughat bi ma'nal ittiqa. Takwa itu maknanya adalah secara bahasa, terminologi. Nah, cara bahasa dah, menurut gampangannya bahasa Arab, al-ittiqa ay ittikhadzul wiqayah. Maksudnya mencari perlindungan secara bahasa. Definisi arti makna daripada takwa menurut bahasa adalah ittikhadzul wiqayah atau al-ittiqa, berupaya mencari perlindungan. Ini menurut bahasa. Tetapi wa inda ahlil haqiqah, menurut para pakar ilmu hakikat, al-ihtiraz bi ta'atillah min uqubatihi. Takwa itu adalah ihtiraz, menamengi diri bi ta'atillahi, dengan pelaksanaan taat kepada Allah, min uqubati, daripada siksanya Allah. Jadi bukan cuman menamengi tanpa ada upaya apa-apa, bukan. Kalau tadi mencari perlindungan, kehujanan kita cari payung, itu untuk melindungi diri daripada ya cari. Tetapi kalau ini lebih menekankan kepada bahasanya bukan wiqayah tetapi ihtiraz. Di dalam bahasa Arab, ihtiraz ini tidak akan mungkin seorang bisa melindungi dirinya tanpa ada ia berupaya membangun benteng untuk dirinya sendiri. Ini bahasa-bahasa Hirzul Jausan misalnya. Hizib Hirzul Jausan. Ini Hirzun ay ihtiraz. Ihtiraz itu berarti dia mencari, menamengi dirinya. Kalau berbicara takwa maka bi ta'atillah min uqubatihi wa hiya siyanatul qalbi atau siyanatun nafsi amma tastahiqqu bihi al-uqubah min fi'lin aw tarkin. Ini secara ahli hakikat. Jadi kalau orang sufia, para ubiya, para sholihin, para alim, muallim, allamah, pakar-pakar ini mengartikan takwa seperti ini: berupaya menamengi diri dengan ya, melakukan taat kepada Allah. Kalau tadi mencari benteng, maka ketika tidak ada ancaman, ya dia tidak bawa itu barang bentengnya. Perlindungannya, tamengnya enggak dibawa-bawa. Kalau ittikhadul wiqayah. Tetapi kalau ihtiraz ini selalu dibawa-bawa. Tamengnya itu dibawa-bawa. Bagaimana caranya membawanya? Yaitu bi ta'atillah, dengan melakukan, senantiasa melakukan taat kepada Allah, min uqubatihi, dari segala siksa-siksa Allah, menamengi diri dengan pelaksanaan taat kepada Allah dari siksanya Allah. Ini takwa menurut ahlul hakikat. Nah, bagaimana itu siyanatun nafsi? Ini adalah upaya melindungi hati kita, diri kita, lahir dan batin kita, amma tastahiqu bihil uqubah, dari perkara yang mengundang bencana, dari perkara yang mengundang azab, dari bencana, dari perkara apapun namanya yang mengundang siksanya Allah. Nah, bentuk upaya itu taat kepada Allah ini ada dua. Ada fi'lun, ada tarkun. Ada imtisal, ada ijtinab. Tadi kan imtisalul awamir wa ijtinabun awahi. Ada pelaksanaan, ada juga yang harus meninggalkan. Jadi berbicara takwa bukan cuma mendatangi perintah Allah,
tetapi juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Bahwa dalam hidup kita ini ada dua macam, ada sifatnya negatif, ada sifatnya positif. Ketika berbicara positif, maka perintah sifatnya itu perintah imtisal. Perintah imtisal itu beda dengan amr takwin. Amr ini ada dua, ada amr imtisal, ada amr takwin. Amr imtisal itu sifatnya harus selalu dilakukan dengan upaya-upaya, sifatnya menunaikan ataupun menjauhkan dan meninggalkan. Ini pengertian takwa menurut ahlul haqiqah. Lalu kemudian di dalam Al-Quran sering kita mengatakan atau kita membaca, ittaqu fitnatal la tusibannal ladzi minkum khassah, atau ittaqullah wajahidu, atau apa. Maka ketika seorang bertakwa, perintah bertakwa di dalam ibadah, dia diperintahkan takwalah kamu di dalam sholat. Padahal sholat itu adalah bagian daripada takwa. Takwalah kamu di dalam jihad, takwalah kamu di dalam bergaul, takwalah kamu di dalam bermasyarakat, takwalah kamu di dalam bisnis. Oh, ternyata takwa di dalam taat kepada Allah itu yuradu bihil ikhlas. Yang dimaksud adalah ikhlas. Lagi sholat disuruh takwa, sedangkan sholat itu adalah bagian daripada takwa. Kok masih disuruh takwa juga? Oh, ternyata yang dimaksud takwa di dalam ibadah imtisal, di dalam penunaian perintah Allah, sedangkan penunaian ibadah, penunaian perintah Allah itu sendiri sudah dikatakan takwa, kok masih disuruh takwa juga? Itu berarti yang dimaksudkan adalah ikhlas. Takwalah kamu di dalam sholat, berarti ikhlaslah kamu di dalam sholat. Takwalah kamu kepada Allah di dalam puasa, padahal puasa itu juga bagian daripada takwa. Maksudnya ikhlaslah kamu di dalam berpuasa. Yang namanya kita ikhlas nggak bakal nyolek-nyolek yang lain, nggak bakal pedulikan perkara yang membatalkan sholat. Ikhlas di dalam sholat nggak bakal ngerundel. Ikhlas di dalam zikir nggak bakal ngerundel. Ikhlas di dalam duha, mau dapat duit nggak dapat duit, ya sudah, tidak bahas duit. Kadang-kadang kalau kita kan beda, sampai ngambek. Kalau waqiah kita omelin, baca mulu, udah 41 kali balik, duit nggak sampai-sampai, begitu. Saking keselnya tasbih dibetot, wah pada buya tuh tasbih betul, kesel apa Tuhan. Nah, kalau kita maksudnya adalah ikhlas. Ternyata bahasa-bahasa ihtiraz ini perlu dikaji, bahwa itu upaya menamengi diri, tapi tidak selalu sekali bikin, maksudnya sifatnya selalu dibawa-bawa, tidak selalu kita cari bahwa menamengi diri itu yaitu hanya satu-satunya cara yang bisa kita bawa, yaitu dengan melakukan taatillah, ibadah kepada Allah. Itu yang dimaksud. Lalu kemudian wa fil ma'siyah, ketika seorang diperintahkan takwa di dalam masalah larangan, ketika ya takutlah kamu dari minum-minuman keras, takutlah kamu kepada Allah dari mabok, dari berjudi dan segala macam. Itu yang dimaksud adalah at-tarku wal hadar. Yang dimaksud takwalah kamu di dalam kita berbuat maksiat. Ketika kita berbuat maksiat lalu Allah perintahkan kita untuk takwa, maka yang dimaksud itu at-tarku wal hadar. Tinggalkan itu kemaksiatan. Tinggalkan itu kemaksiatan, itu pengertian takwa di dalam perintah meninggalkan maksiat. Ketika Allah dalam Al-Quran membahas tentang wajtanibuhu, kan ada itu ya, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu.
Nah, kata-kata patan ibu nanti ujung-ujungnya pada supaya kita bertakwa, supaya kita berbahagia. Nah, perintah takwa di situ adalah at-tarku, meninggalkan. Di samping meninggalkan adalah al-hadar. Apa itu? Waspada. Waspada. Jadi bukan cuman meninggalkan. Kalau kita sudah meninggalkan berarti kita sudah nyemplung di dalamnya. Nah, kalau yang belum nyemplung apakah meninggalkan? Bukan, tetapi waspada. Kalau waspada, baik yang udah naik dari nyemplung ataupun yang belum nyemplung, kemungkinan untuk kecemplung semua punya. Orang berbuat maksiat siapapun punya potensi untuk maksiat. Siapapun punya potensi buat daglog. Buat bener juga punya potensi. Maka bagaimana untuk maksiat? Al-hadar. Yang udah tobat al-hadar, yang belum tobat at-tarku. Yang lagi ngerjain tinggalin. Yang udah ninggalin dan yang belum pernah nyobain maksiat, al-hadar, al-hadar, al-hadar. Itu maksudnya waspada, waspada, waspada. Dan ini kata-katanya di dalam Al-Quran seringkali dikatakan ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Itu selalu bahasanya adalah yang dipakai takwa. Itu pengertian daripada takwa. Makna takwa itu banyak. Makna takwa itu kalau dia meninggalkan berarti ayat taqiyal abdu masih wallah. Dia meninggalkan sesuatu yang selain Allah. Dia tidak pernah bergantung kepada selain Allah. Tidak pernah berharap kepada selain Allah, tidak pernah. Dia hanya berharap kepada Allah, bergantungnya kepada Allah. Ini maksudnya begitu. At-taqiyal abdu masih wallah. Nah, di samping itu definisi takwa juga termasuk muhafadzah, adab syariah. Sebagian ulama mengatakan takwa itu selalu menjaga akhlak moral yang berkaitan dengan hukum syariat ketika manusia kita hidup di alam dunia. Kita hidup ini punya adab, punya aturan main. Kita hidup ini bukan seenak waduk kita. Ada hukum yang mengatur. Maka berbicara hukum, adab ini harus dijaga. Karena hukum tidak pernah lepas daripada adab. Makanya di dalam hukum pidana pun ada yang namanya saksi, ada yang namanya bukti. Seorang bisa dikatakan bersalah ketika ada vonis hakim di pengadilan. Maka asas praduga tak bersalah dimainkan. Maka hukum tidak akan mungkin lepas daripada adab. Dan berbicara takwa maka menjaga adabnya hukum daripada hukum Allah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berbicara takwa. Jadi hati-hati, kita berbicara takwa itu berarti berbicara menjaga diri dari songong terhadap hukum. Nah, berarti ketika ada orang bermain-main dengan hukum, nah ini dia tidak muhafadzah adab syariah. Muhafadzah adab syariah menjaga tata krama hukum syariat itulah takwa. Sholat jangan seenak waduk kita. Sholat, ngaji, masuk masjid, ngurus apapun yang sifatnya hukum syariat, atur sudah, berikan konsepnya sudah. Jangan kita bermain-main. Maka manusia yang membedakan dia dengan hewan adalah pada letak adabnya. Dan ketika dia beradab, kunyuk sama kunyuk rebutan pisang, dia beradab itu menurut dia, menurut kunyuk. Tetapi menurut manusia belum dikatakan beradab. Kenapa? Karena itu versi kunyuk, tidak bisa kita bawa versi hukum syariat. Maka menjaga syariat ini perlu, menjaga adab lebih perlu. Menjaga hukum syariat, banyak orang berbicara bahwa hukum yang paling pertama nanti baru akhlak kesonoin. Padahal berbicara takwa enggak lepas daripada menjaga adabnya hukum. Contoh, kita sholat. Sholat itu aurat orang laki baina surrah warukbah.
antara pusar dan dengkul. Kalau pusar sama dengkulnya ketutup, itu sholatnya sah apa kagak? Sah. Tetapi besok iseng-iseng lu masuk masjid sholat nggak pakai baju, pakai celana Hawaii doangan, kayak celana jojon. Kira-kira orang kata apa lu? Kira-kira tanpa adab, hukum doang berbicaranya. Wah, menurut hukum sah. Tapi Haji anu ngomel, Ustadz anu merengut, aku tai tuh bocah sembayang begitu, kan begitu ya? Apalagi jadi imam, wah, jadi khotib pakai celana jojon doang misalnya. Nah, secara hukum aurat sudah tertutup, sholat sah, sah nggak tuh sholat? Tetapi berbicara adab nggak masuk. Maka bertakwa tidak hanya tekanannya kepada soal sah atau tidak sahnya hukum, tetapi lebih tekanannya kepada muhafadzah adab syariah, menjaga adab. Hati-hati, kita umum budaya kita, orang-orang tua kita dulu kalau ngaji tapi pakai peci, betul kan? Malu orang dulu. Dulu saya ketemu kiai-kiai di pesantren lagi pasaran, sampai mau ke WC aja palanya nggak pakai peci tapi dia pakaiin handuk. Saking muruahnya, saking dijaganya, menjaga adab. Padahal nggak ada urusan pakai peci nggak pakai peci, nggak ada urusan. Tetap aja yang namanya takwa adanya di hati. Oh ternyata menjaga, tekanannya adalah menjaga adab hukum syariat. Ini luar biasa. Lalu kemudian banyak sekali makna-makna daripada takwa. Intinya adalah al-iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Ini takwa, mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan, secara ucapan dan secara perbuatan. Inilah yang dimaksud daripada takwa menurut Syekh Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani di dalam kitabnya At-Ta'rifat halaman 64 di dalam bab A. Itu versi Syekh Ali Al-Jurjani. Lalu kemudian kita teruskan ngaji kita dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi sholihin fid dharain amin wa radhiyallahu ankum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa summiya dzalika taqwa li'annahu yattaqi ayyahfadhu sahibahu minal mahalikid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Pelaksanaan tunai atau imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menunaikan segala perintah dan meninggalkan segala larangan, itu dikatakan takwa. Karena li'annahu yattaqi ayyahfadhu sahibahu minal mahalikid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Karena hal tersebut, meninggalkan larangan, menunaikan segala perintah, yahfadhu sahibahu, akan sanggup menjaga, melindungi, membentengi, mengerekso, menamengi minal mahalikid dunyawiyah, seseorang yang melakukan hal tersebut, minal mahalikid dunyawiyah, dari kehancuran di alam dunia dan kehancuran di alamul akhirat. Berarti takwa ini adalah tameng, tetapi ihtirasnya harus bi taatillah, menamengi diri kita, berupaya selalu melindungi diri kita dengan melakukan taat kepada Allah. Ini
takwa luar biasa. Takwa itu yahfadhu sahibahu minal mahalikid dunyawiyah wal ukhrawiyah, bisa menamengi, melindungi seseorang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Minal mahalik, bukan minal fasidah, minal mafasid bukan, tapi minal mahalikid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Sekalipun hancur dunia berkeping-keping, ini takwa mampu melindungi seseorang yang melakukan takwa tersebut. Luar biasa. Walaupun gedung runtuh, takwa itu mampu melindungi diri seseorang yang bertakwa itu dari segala kehancurannya, ketindian atau apapun. Banyak contohnya. Saya punya guru Kiai Zaini di Jogja. Ketika tsunami gempa di Jogja luar biasa kemarin, beliau dalam keadaan stroke. Kiai Zaini itu, Kiai Zaini ini dalam keadaan stroke, tidak ada lagi yang orang di situ. Tapi ketika gempa, yang secara logika gak bisa lari. Tapi beliau adalah seorang soleh yang luar biasa. Itu tiba-tiba pelapon rumah, kayu, balok, lemari ngelindungin beliau. Ketika hancur semua berserakan, itu semua datang nolongin beliau lagi. Allah di bawah reruntuhan itu, dan satu pun tidak ada yang kepletikan atau pecahan-pecahan tembok, tidak ada yang mengenainya. Itu luar biasa. Ini termasuk yahfadhu sahibahu, ini orang-orang yang bertakwa. Banyak iktibar yang mengatakan seperti itu. Memang takwa itu, sebagian ulama mengatakan ja'alat taqwa asasal khairat wa sullamas sa'adat wa ra'sad darajat wa sahhalaha ala arbabil inayat alladzina arahumul husna fil hayati wa ba'dal mamat fajahidu anfusahum fit ta'ati wal ibadat. Di sini para ulama mengatakan bahwa takwa itu adalah asasal khairat. Dia pondasi, asasul khairat, pondasi segala kebajikan. Apapun kebajikannya, besar ataupun kecil, langgeng ataupun tidak, nerus ataupun putus, kalau pondasinya adalah takwa, insya Allah kebajikan itu tidak akan sia-sia. Kalau motivasinya adalah takwa, insya Allah kebajikan itu akan dihargai, baik indallah wa indan nas, baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia, sekecil apapun kebaikan itu. Karena yang namanya takwa adalah asasul khairat wa sullamus sa'adat. Berbicara kebahagiaan semua kita, mau yang kecil yang besar, mau yang kaya yang miskin, mau yang kuat yang lemah, mau yang berilmu tinggi maupun yang tidak berilmu, ketika ditanya tentang kebahagiaan, pasti kita semua berharap kebahagiaan. Namun bagaimana caranya merengkuh kebahagiaan? Laksana itu kubah dengan luar biasa, dia punya warna dengan kerlap-kerlip lampu yang luar biasa. Untuk bisa mencapai ke situ kita butuh tangga. Maka sullamus sa'adah, tangganya kebahagiaan, tidak lain dan tidak bukan adalah takwa. Kalau sudah memakai takwa, insya Allah ini eskalator, nggak sampai, sekalipun listriknya mati, insya Allah masih bisa ditaikin. Eskalator, sulam itu eskalator, ya. Sullamus sa'adah, eskalatornya kebahagiaan. Kita naik tangga jalan, kalau kata orang kita mah, tangga jalan tuh, kalau walaupun lampunya mati, tapi masih bisa kita buat tangga. Tapi nggak otomatis, kita capek juga. Tetapi kalau ini sudah takwa untuk menggapai kebahagiaan, pasti sampainya. Walaupun kita tidak selalu full dalam melakukan kebajikan. Lalu kemudian warasud darajat. Kita mau bicara
mau bicara takwa, mau bicara pangkat jabatan, kedudukan, kehormatan, kemuliaan, ketinggian derajat di tengah masyarakat, ingin diakui status kita di masyarakat, tidak lain dan tidak bukan adalah takwa. Roksunya, kepalanya, tampilkanlah ketakwaan kita. Lalu kemudian wasahalaha ala arbabil inayat, dan takwa itulah yang bisa memudahkan kita untuk memasuki gerbang-gerbang pertolongannya Allah Subhanahu wa taala ala arbabil inayat. Ini takwa. Jadi ketika kita berharap kemudahan, maka lakukanlah takwa. Bagaimana takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabi nawahihi, al-ihtiraz bi ta'atillah an uqubatihi, wa huwa siyanatun nafsi amma tastahiqqu bihi. Itu udah jelas. Al-uqubah min fi'lin au tarkin, itu secara definisinya takwa, arti daripada takwa. Lalu kemudian diperintahkan oleh para ulama di dalam kitab lain, fajahidu anfusahum, bersungguh-sungguhlah kamu, jihad kamu terhadap diri kamu sendiri, fit ta'ati wal ibadat, yaitu untuk melakukan ta'at dan ibadat. Bagaimana caranya? Syartuhu, lakukan afdhalus salawat, melakukan salat-salat yang fardu. Dengan apa? Dengan mutaba'ah li a'immatil qadat salamatun ila yaumil miqat. Yang namanya kita pengen selamat di hari kiamat nanti, kita harus mutaba'ah li a'immatil qadat. Ada ulama berkata begitu, salamah atau mutaba'ah li a'immatil qadat salamatun ila yaumil miqat. Siapa orang yang ikut kepada imam-imam yang mempunyai teladan yang baik, maka dia salamatun ila yaumil miqat, dia akan selamat sampai datangnya hari akhirat. Itu yaitu qadat, itu orang yang patut diikuti hanyalah mereka-mereka yang dasarnya perbuatan kebajikannya, apapun gerak, diam dan apanya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika kita sudah tahu dan perlu kita garis bawahi bahwa takwa itu ada imtitsal, ada ijtinab, ada pelaksanaan, ada berupaya untuk menghindarkan diri, pengendalian. Maka di sini yang perlu dibahas oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali sangat amat memperhatikan dua perkara ini. Ada imtisal dan ada ijtinab. Bagaimana caranya menunaikan perintah Allah dan bagaimana caranya meninggalkan larangan Allah. Banyak orang tidak tahu ilmunya, tetapi dia meninggalkan sesuatu perkara yang pada saat itu spontanitas, dan perkara itu ketepatan adalah perkara larangan Allah. Tetapi dibalik dia meninggalkan, kadang-kadang ada penyesalan dalam hatinya. Kenapa sih tadi gua nggak ambil? Wah, dibagi duit tuh sogokan lumayan 2 miliar, gitu kan? Spontan, dia nggak tahu ngaji, tapi dia nggak mau. Dia berbicara etika moral saja. Dia nggak tahu itu bab larangan ataupun tidak. Tetapi ketika beberapa jam kemudian penyesalan datang, ini bagaimana? Yang dimaksud kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Maka Imam Ghazali jelas-jelas menyoroti di dalam kitab ini, fahuma ayil imtithal wal ijtinab qismani. Antara pelaksanaan perintah dengan meninggalkan larangan itu terbagi menjadi dua. Waha ayah di sini litanbeh, ana usyirun alaika bijumalin mukhtasaratin. Maka ingatlah, ketahuilah, hak ini litanbeh bisa diartikan ingatlah, ketahuilah atau woi,
Hoi, manggil-manggil. Nah, ini kalau di dalam bahasa Arab ha ana musyirun ilaika. Ha ana, hei, aku berikan gambarannya kepada kalian bijumalin mukhtasaratin, dengan penjabaran yang global dan singkat. Ringkas. Tidak panjang lebar, kata Imam Ghazali. Nah, bijumalin di sini adalah bifathil mim, jumal, dengan dibaca fathah mimnya. Nah, itu jam'u jumlatin, jamak daripada lafaz jumlatin bisukuniha, yang dibaca sukun pada mimnya. Jumlah kalau dijamakkan maka mimnya harus dibaca fathah. Itu di dalam kitab ini. Lalu mukhtasaratin ay mujizatin fil ibarat. Ringkas di sini adalah dengan kemudahan yang tidak membuat pusing kita punya kepala dan pikiran, fil ibarat, di dalam soal ibaratnya. Ini mujizah. Jadi jelas, tapi tidak ringkasnya, nggak dikecilin banget, tetapi perkara-perkara yang mudah dicerna maksudnya. Lalu min zahiri ilmi taqwa, akan dijabarkan semuanya dari segala bentuk dua perkara tadi. Min zahiri ilmi taqwa, dari nyatanya, jelasnya ilmu tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab ini khusus membahas tentang zahir ilmu taqwa. Nah, ilmu taqwa tadi udah jelas fil qismaini jami'an, fi hadainil qismaini jami'an, akan dimasukkan oleh Imamul Ghazali di dalam dua bagian tersebut secara keseluruhan. Apa itu ilmu takwa? Ilmu takwa ini adalah wahwa adabun fit ta'at wa adabun fit tarkil ma'asi. Adab ilmu takwa itu adalah membahas tentang adab, akhlak, moral, etika, tata krama fit ta'at, di dalam pelaksanaan taat kepada Allah. Lalu kemudian wa adabu fit tarkil ma'asi, dan adab, akhlak, moral, etika, tata krama ketika kita meninggalkan perbuatan maksiat. Camkan itu, hayatin, renungin, ninggalin maksiat aja ada akhlaknya. Bagaimana pelaksanaan taat? Ternyata akhlak itu luar biasa pengaruhnya. Akhlak di dalam Islam bukan hanya saat kita sholat, bukan hanya saat kita berhadapan dengan yang lebih tua, bukan hanya pada saat kita di majlis, tetapi adab di dalam Islam mencakup sampai kita meninggalkan kemaksiatan, kita harus pakai adab. Hebat. Ini ilmu takwa. Adab. Makanya tadi muhafadzah adabus syariah. Jaga adab hukum syariat. Adab. Lalu kemudian wa ulhiqa ay atba'u qisman talisan. Lalu kemudian kata Imam Ghazali, aku sambung dengan bagian yang ketiga. Adab menjalankan perintah. Menjalankan perintah itu diartikan dengan taat. Dan yang kedua, adab meninggalkan maksiat. Disambung dengan yang bagian ketiga, tambahannya, kata Imam Ghazali. Ini tambahan. Di dalam nusakh yang kitab-kitab Beirut tidak ada wa ulhiqa, kalimat ini tidak ada. Di dalam nusakh, saya punya kitabnya ini, nusahnya Beirut, Bidayatul Hidayah, dan ini tidak ada wa ulhiqa ay atba' qisman talisan, tidak ada sampai pada kalimat wallahul musta'an, itu tidak ada. Cukup sampai di dalam min zahiri ilmi taqwa bil qismaini jami'an. Itu doang. Di dalam kitab-kitab yang
nusah-nusah lain. Tetapi di dalam kitab Muraqil Ubudiyah di sini lebih dipertegas dan diperjelas oleh Imam Nawawi. Di sini dikatakan wa ulhiqa ay atba'u qisman tsalisan wa huwa adabus suhbah. Disambung, dikaitkan dua bagian tadi, adab melaksanakan taat dan adab meninggalkan maksiat, digandeng dengan bagian yang ketiga, yaitu adab bergaul, adab bermasyarakat, adab bersosial, adab kita berwarga negara, bernegara, berbangsa, semua di sini nanti akan dibahas. Nah, kenapa kok tidak dibahas lain daripada bahas tentang suhbah, pergaulan, membahas pergaulan, membahas sholat, tetapi yang dibahas di dalam kitab ini adalah tentang adab. Di mana sekarang orang pinter begitu banyak, orang yang alim banyak, orang yang ibadah banyak, yang ngaji, majlis taklim merebak di mana-mana banyak, yang zikir banyak, majlis zikir berkembang biak pesat di mana-mana banyak, yang jihad juga banyak sampai rela mati. Tetapi dia hanya bahas bab zikirnya saja, dia hanya ikutkan ngajinya saja, tetapi tidak pernah ia meraih manis daripada zikir dan ilmu. Kenapa? Karena ia menyepelekan adab, karena ngajinya nggak pakai adab. Di masjid orang head boleh masuk sama mereka, padahal orang men walaupun dia nggak sembayang haram hukumnya masuk masjid. Kenapa? Karena punya hadas besar. Sekalipun pakai softtek 7 lapis, tetap orang head, orang men nggak boleh masuk ke masjid, walaupun nggak sholat, walaupun nggak baca Quran. Itu peraturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka tanpa mengindahkan adab itu, mereka bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, besok majlis zikir ada di masjid anu, wajibin datang dengan seragam putih-putih. Ditanya, Ustadz bagaimana yang head? Boleh, karena zikir niatnya begitu. Nah, padahal zikir tidak apa-apa walaupun head, memang betul. Tetapi kalau netep zikirnya di masjid, masuk masjidnya yang tidak boleh. Hati-hati. Ini banyak sekali majlis-majlis zikir yang merebak tanpa didasari ilmu yang benar, akhirnya meremehkan adab. Meremehkan adab. Banyak yang meremehkan adab. Akhirnya kalau orang sudah meremehkan adab, hancur dan tidak akan pernah dia punya ibadah dan kebajikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat makolanya Syekh Ali Ad-Daqqaq. Ini namanya Abu Ali Ad-Daqqaq. Ini Hasan bin Ali Ad-Daqqaq yang wafat beliau pada tahun 405 Hijriah. Ini wafatnya Syekh Ali Ad-Daqqaq. Beliau adalah Syekh Imam Abil Qasim Al-Qushairi, sahibur risalah. Ya, juga termasuk dikatakan di dalam kitab itu, beliau mengatakan tarkul adab yujibut tarad. Siapa orang yang gak pakai akhlak dalam hal apapun, maka yujibut tarad, udah pasti dan dipastikan ia akan tertolak. Mau berbicara apapun tanpa akhlak, kita mau menghadap RT tanpa akhlak, nggak pakai assalamualaikum, nggak pakai basa basi, nggak pakai main tendang aja pintunya, pasti tuh RT ngamuk, nggak bakal kita dapat tanda tangan. Apapun yang kita mau cari, hatta mancing ikan itu kudu pakai akhlak. Jangan berisik, jangan dikuprak-kuprak airnya, maka ikan tidak akan makan umpan kita. Itu mancing. Maka kata Imam Ali Ad-Daqqaq, kata Abu Ali Ad-Daqqaq, si Ali,
Tarkul adab yujibu tarat. Meninggalkan akhlak ini dipastikan seorang itu ditolak. Maka faman asa'al adab alal bisad rudda ilal bab. Siapa orang yang baru masuk pekarangan rumah orang sudah tidak punya akhlak, maka pasti di depan pintu dia akan ditolak. Masuk halaman songong, pasti pintu dikunci. Sekalinya dibuka dimaki-maki, betul kan? Nah. Lalu waman asa'al adab alal bab, dan siapa yang di depan pintu rumahnya tidak punya akhlak atau buruk akhlak adabnya, maka rudda ila siyasatid dawab, maka dia sudah akan pasti ditolak dan akan diusir seperti binatang. Nah, maka berbicara Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara ibadah udah otomatis. Berbicara manusia ke manusia saja, berbicara dunia saja kudu pakai moral, kudu pakai akhlak. Tidak ada akhlak ditolak. Man tarakal adab yujibut tarad. Siapa yang tidak punya akhlak, maka pasti dia akan tertolak di hal apapun. Mau dia seorang pemeran utama maupun kacung kampret, tetap. Apalagi ustadz, apalagi orang pengajian. Itu berbicara umum. Bagaimana berbicara ibadah, berbicara sholat, berbicara ngaji, berbicara ibadah, berbicara meninggalkan maksiat, berbicara bergaul, berbicara negara. Cuman jangan mentang-mentang adab sampai presiden nuangin air buat orang lain, buat mbok-mbok. Itu kan namanya adabnya kelewatan. Presiden kita kemarin kan tuh kebangetan adab. Kebangetan adab. Pas lagi kemarin tuh lagi munas, dituangin Bu Megawati, dituangin sama Jokowi. Itu sih presiden kebangetan beradab. Nah, kebangetan beradab. Nah, itu udah jelas bahwa yang namanya hukum terbagi menjadi dua. Tadi imtithal dengan ijtinab, dan ini diterangkan oleh Imam Ghazali dalam dua bagian. Dua season yang pertama adalah adab taat, dan season kedua adalah adab tentang meninggalkan maksiat. Lalu digandeng tambahannya adalah dengan membahas adabus suhbah. Kenapa Imam Ghazali membahas adabus suhbah? Liyasira hadzal kitab jami'an li jami'il muamalah ma'allah ta'ala wa ma'al khalqi, agar supaya kitab ini menjadi luas cakupannya. Sudah luas cakupannya kitab ini. Li jami'il muamalah, mencakup tentang bahasan adab-adab muamalah, pergaulan kita, hubungan kita, antara hubungan ma'allah wa ma'al khalqi, dibahas di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, sarah daripada Bidayatul Hidayah ini. Maka kalau kitab ini yang kita pelajari nggak jauh daripada tiga itu, kita hati-hati akan memasuki kepada gerbang adab, maka pengenalan adab. Maka pantas kitab ini dianjurkan sekali oleh para ulama-ulama kita, terutama di kalangan Sadatunal Alawiyin, para habaib, para ahli-ahli di Terim juga mewajibkan mempelajari kitab ini. Bahkan Tarekat Alawiyin, bahkan Sadatunal Habaib yang ada di NU, kiai-kiai ini mewajibkan mempelajari kitab Bidayatul Hidayah. Kenapa? Karena adab. Orang selamat dengan adab, bukan dengan kepintarannya, bukan dengan kepandaiannya, bukan dengan apa kehebatannya, bukan dengan kesaktiannya dia selamat, tetapi selamatnya manusia minal mahalikid dunyawiyah wal ukhrawiyah adalah sebab dia menjaga adab. Maka seorang yang bertakwa tidak akan mungkin ia masuk dalam gerbang takwa kecuali ia memakai adab. Ketika ia meninggalkan adab, maka takwanya haba'am manthura, bagaikan buih di tengah lautan. Itu udah jelas. Lalu kemudian mughniyan, dan kitab ini sudah luar biasa, udah mencakup secara keseluruhan. Mughniyan anil kutubil lati lam tazkur ahada hadhil aqsamus salasah, ay anil kutubil mabsutatat.
Ini kitab kita pelajari walaupun kecil kitabnya, tetapi cukup buat kita kaji, kita gali, kita pahami betul-betul. Dan kita sudah tidak lagi membutuhkan kitab-kitab yang tidak membahas tentang tiga tadi, dan tidak lagi membutuhkan kepada kitab-kitab yang panjang lebar keterangannya kemana-mana. Cukup kita pakai kitab Bidayatul Hidayah. Insyaallah kita akan mengerti tentang ilmu takwa, zahirnya ilmu takwa. Maka niatkan betul, kemarin sudah kita bahas bahwa lal aqibatu illal muttaqin wala hudan illal lil muttaqin. Tidak ada akibat kecuali buat orang yang bertakwa. Akibat di sini adalah ghanimah. Tidak ada keuntungan. Tidak ada keuntungan sama sekali kecuali orang-orang yang melakukan takwa. Dan tidak ada petunjuk kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita berbicara takwa, kita harus mengerti zahirnya ilmu takwa. Dan di dalam pengajian kita, seluruh kitab Bidayatul Hidayah dari awal sampai akhir akan membahas adab tentang takwa. Takwa adalah pelaksanaan tunai kepada Allah, yaitu dikatakan taat, dan juga ada meninggalkan larangan. Dan di dalam bergaul, kita bergaul kepada orang tua kita, kita bergaul kepada saudara kita bergaul sesama kita bergaul kepada masyarakat kita bergaul sebagai warga negara. Di situ ada etikanya, di situ ada adabnya, di situ ada moral, dan moral itu sudah diatur di dalam agama. Dan agama kita cari kitabnya sampai butek kepala kita, banyak keterangan. Tetapi di dalam kitab Muraqil Ubudiyah ini sudah mencakup secara keseluruhan. Nanti akan saya jabarkan pada selanjutnya. Lalu kemudian wallahul musta'an, ay ala adail khairat wa tarkil munkarat. Dan kepada Allah jualah kita meminta pertolongan, ala adail khairat wa tarkil munkarat. Kita selalu kita berharap pertolongan Allah. Ketika kita mampu menjalankan perintah-perintah Allah, kita minta pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, takkan mungkin kita bisa ngaji ini malam. Tanpa pertolongan Allah, takkan mungkin mulut ini mengucapkan lafaz Allah, 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 zikir kepada Allah. Tanpa pertolongan Allah, tidak akan mungkin kita betah duduk lama di dalam mengkaji dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena hanya sekedar kemauan kita, bukan hanya karena kesadaran alam pikir kita butuh ngaji, tetapi sekali lagi di balik kesadaran kita itu karena adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita mampu melakukan kebajikan, kita mampu melakukan kebaikan. Betapa banyak orang yang ingin berbuat baik tetapi tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan pernah berbuat baik. Berapa banyak orang yang ingin meninggalkan mungkarat, dia pengen meninggalkan kemaksiatan, tapi tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sulit ia meninggalkan kemungkaran, sulit ia lepaskan dirinya daripada kemungkaran. Maka apapun kita, dimanapun kita, walaupun kita hebat, pintar, sudah ngaji, walaupun kita sudah rajin ibadah, walaupun kita sudah banyak berbuat kebaikan, sadarin bahwa kebaikan kita itu adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kuatnya tenaga kita, bukan karena kuatnya mata kita begadang, bukan karena hebat fasihnya kita berzikir, bukan karena alam pikir kita yang penuh dengan wawasan-wawasan yang luas dan didasari oleh ilmu, bukan. Tetapi sekali lagi, semua kebajikan yang kita lakukan dan keburukan yang kita tinggalkan itu adalah pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah tidak ada jaminan akan selalu ada di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Sekali lagi, mohon kepada Allah seraya melakukan taat kepada Allah dan menjaga adab syariat. Tanpa adab, laulal ilmu bila adabin syarabun kana iblisun asyrafa. Siapa orang yang punya ilmu tapi tidak didasari oleh akhlak, maka sungguh iblislah yang akan lebih mulia daripada ia yang alim.
Walaupun ia alim, tetap iblis yang akan lebih mulia. Maka sekali lagi, man laisat lahu bidayatun muhriqatun lam yakun lahu nihayatun musyriqatun. Siapa yang awalnya bidayahnya tidak membara, maka puncaknya pun tidak akan menyala. Siapa yang awalnya ibadahnya meremehkan ibadah, meremehkan taat, meremehkan takwa, maka tidak akan pernah ia mencicipi kenikmatan takwa dan kenikmatan keselamatan di alam dunia dan di alam akhirat. Itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab lain, man laisat lahu bidayatun muhriqatun lam yakun lahu nihayatun musyriqatun. Siapa yang orang awalnya tidak membara di dalam ibadah, maka tidak ada semangat sama sekali ngajinya, tidak ada semangat sama sekali di dalam sholat, dalam ibadahnya, maka lam yakun lahu nihayatun musyriqatun, tidak akan mungkin ia akan menyala di alam kuburnya terang. Dia tidak akan pernah berharap alam kuburnya terang, alam kematian yang enak, dia tidak akan mungkin mendapatkan itu. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada orang tua kita. Kita minta kepada Allah ini malam, mudah-mudahan Allah selalu dan senantiasa melindungi kita, selalu menjaga kita dan memelihara kita, dan menjadikan kita orang yang mampu menjaga adab di dalam beribadah, adab di dalam meninggalkan maksiat, dan adab di dalam bergaul. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman Islam kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu-ilmu yang menjadi nur, ilmu yang betul-betul menempel di dalam hati kita, yang mampu menerangi kita, menerangi hidup kita, menerangi mati kita, menerangi anak cucu kita, sampai seterusnya, dan kita dihantarkan ke dalam gerbang keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bertemu dengan Allah dan bertemu dengan Rasulullah dan para guru-guru kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah. Al-Fatihah.